Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penggunaan MATLAB, fungsi alih dan diagram blok. Sistem kendali harus mampu menanggapi atau merespon berbagai kondisi atau keadaan terhadap masukan-masukan yang digunakan, termasuk kondisi awalnya. Tanggapan dari sebuah sistem kendali dapat diperoleh melalui persamaan model matematika dan peniruan karakteristik. Proses peniruan karakteristik atau disebut sebagai simulasi lebih efektif digunakan karena berkaitan dengan alasan biaya, kemudahan, kecepatan, dan keselamatan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam simulasi sistem kendali adalah: yang pertama, pembentukan fungsi alih, transfer function. Kedua, perangkaian diagram blok. Yang ketiga, penggambaran tanggapan. Tersedia banyak sekali perangkat lunak atau software komersial untuk keperluan simulasi sistem kendali. Salah satunya adalah MATLAB. Simulasi sistem kendali pada MATLAB dapat dilakukan melalui M-File dan Simulink. Pembentukan fungsi alih. Dalam sistem kendali LTI, Linear Time Invariant, dan sistem kendali SISO, Single Input, Single Output, karakteristik yang penting adalah fungsi alih, transfer function. Pembentukan fungsi alih dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1. Penurunan melalui persamaan model matematika, mensyaratkan adanya model dinamika sistem fisis. Keakuratan fungsi alih yang diperoleh bergantung pada keakuratan model dinamika sistem fisis tersebut. Yang kedua, pengukuran langsung terhadap sistem fisis. Mengamati keluaran sistem fisis terhadap sinyal uji atau sinyal masukan tertentu. Untuk melakukan pengukuran dengan cara ini, perlu dipahami analisis sinyal dalam kawasan atau domain waktu dan kawasan frekuensi. Fungsi alih didefinisikan sebagai perbandingan dua polinomial atau persamaan diferensial, yaitu antara transformasi Laplace polinomial keluaran fungsi tanggapan dengan transformasi Laplace polinomial masukan fungsi penggerak, dengan asumsi kondisi awal sama dengan 0. Transformasi Laplace merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengonversikan persamaan diferensial dalam kawasan T menjadi persamaan aljabar dalam kawasan S, atau sebaliknya. Bentuk umum transformasi Laplace adalah sebagai berikut. Lalu saya akan melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya. Sintaks fungsi atau perintah transformasi Laplace pada MATLAB adalah: yang pertama, Laplace atau disimbolkan dengan huruf T, Laplace yang disimbolkan dengan huruf S untuk transformasi Laplace balik, sims T%, inisialisasi variabel T, dan Laplace 3 pangkat T. Selanjutnya terdapat tabel dari transformasi Laplace, di mana pada tabel tersebut tertera 8 nomor yang dapat dilihat pada tabel transformasi Laplace tersebut. Dan untuk selanjutnya terdapat bentuk umum persamaan fungsi alih, di mana GS sama dengan BS per AS dan dijabarkan pada persamaan tersebut. Dengan S sendiri yaitu dalam kawasan Laplace, BS adalah polinomial pembilang disebut numerator, dan AS adalah polinomial penyebut yang juga disebut dengan denominator. Dan pangkat dari polinomial pembilang M harus lebih kecil atau sama dengan pangkat polinomial penyebut, di mana N yaitu M lebih kecil sama dengan dari N. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Perkenalkan, saya Visual Febian dari NRP 66, juga anggota kelompok 4. Oke, selanjutnya ada prosedur pembentukan persamaan fungsi alih
pada MATLAB, yakni kita menggunakan M-file dan juga Simulink. Pertama, ada persamaan fungsi alih pada MATLAB. Bisa dilihat pada slide. BS per A per S sama dengan ada numerator per denominator. Kemudian yang kedua ada pembuatan polinomial pembilang dan polinomial penyebut. Itu tadi ya, yang numerator ada B1, B2 sampai B selanjutnya, dan juga denominator ada A1, A2 dan A seterusnya. Dengan B1, B2 sampai B selanjutnya itu adalah koefisien polinomial pembilang, dan A1, A2 sampai selanjutnya adalah koefisien polinomial penyebut. Kemudian yang ketiga ada pembentukan fungsi alih. Yang pertama dengan M-file, ada sintaks TF, yakni numerator tadi dan juga denominator. Yang B dengan Simulink. Yang tahap-tahapnya yang pertama kita membuat lembar kerja Simulink baru. Yang kedua, nanti pada jendela Simulink browser bisa dibuka library Simulink dan kemudian pilih sublibrary continuous dalam libraries, kemudian diklik dan di drag drop block transfer FCN pada lembar kerja Simulink. Nah, berikut ini ada block transfer FCN. Ini nanti di drag pada lembar kerja. Selanjutnya, untuk mengisi koefisien numerator dan koefisien denominator blok sesuai dengan prosedur yang kedua sebelumnya, kita bisa klik 2 kali pada blok transfer FCN, sehingga nanti akan tampil seperti yang ada di slide, yakni jendela parameter blok transfer FCN. Mungkin gitu saja penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Untuk contohnya yaitu seperti ini. Buatlah fungsi alih dengan persamaan berikut. Untuk persamaan GS-nya S pangkat 3 ditambah 4 S pangkat 2 dikurangi 2S plus 5. Kemudian dibagi dengan 3S pangkat 4 min 6S kuadrat tambah S plus 2. Nah, untuk mengerjakannya dengan M-file itu kita memasukkan di jendela kerjanya seperti itu. Yang pertama num sama dengan, kemudian koefisien dari setiap variabelnya tadi dimasukkan, kemudian den-nya dan seterusnya itu. Nanti setelah selesai dikerjakan dalam jendela kerja, nanti hasilnya seperti ini G. Nah, kemudian kalau kita mengerjakan dengan Simulink itu hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu perangkaian diagram blok. Diagram blok menyatakan model dari suatu sistem. Untuk model sistem kontinu, diagram blok dapat menyatakan dalam bentuk polinomial. Jadi, untuk merubah parameter blok, klik 2 kali pada blok tersebut sehingga tampil jendela parameter blok. Hubungan, masukkan, dan atau keluaran antar blok dilakukan melalui sebuah garis. Nah, ini merupakan diagram blok pada M-file. Jadi ketika kita memiliki perintah atau fungsi yang pertama paralel itu G1S dikurangi dengan G2S, nanti diagram bloknya seperti ini, nah ini. Kemudian untuk seri itu G1S dikali G2S itu diagram bloknya seperti ini. Dan seterusnya umpan balik tangga satuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu diagram blok pada Simulink. Diagram blok pada Simulink memiliki beberapa banyak macamnya, seperti step itu bloknya seperti ini, kemudian fungsinya untuk membangkitkan fungsi tangga satuan, kemudian sum bloknya seperti ini, pengertiannya menjumlahkan atau mengurangkan masukan, dan semua yang ada di sini itu udah ada transfer VCN, bus creator, scoop, gain, derivatif, integrator. Nah, sini kita udah ada
sublibrary atau library-nya, kemudian ada pengertiannya, kita bisa baca sendiri di sini. Baik, akan saya lanjutkan dari pembahasan teman saya sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Marwa Rizky dengan NRP 0517040083. Berikut akan saya jelaskan mengenai contoh lain dari penggunaan MATLAB, diagram blok dan fungsi alih pada M-file dan Simulink. Langsung saja ke soalnya sebagai berikut. Bandingkan hasil perhitungan fungsi alih yang didapatkan dari contoh halaman 21 pada jobsheet 2. Mari lihat jobsheet 2. Jobsheet 2 sebelumnya mengenai diagram blok dan fungsi alih. Baik, contoh pada halaman 21 adalah tentukan fungsi alih diagram blok sistem kendali siswa sebagai berikut dengan metode penyederhanaan diagram blok. Soalnya seperti ini. Yang diminta adalah hasil perhitungan fungsi alih, yaitu hasilnya adalah seperti ini. CS per RS sama dengan G1S, G2S, G3S per 1 plus G2S, G3S, H2S plus G1S, G2S, H1S. Kita lanjutkan pada soalnya. Seperti ini, dengan menggunakan program M-file dan simulasi Simulink. Nah, dengan G1S sama dengan 1 per S, G2S sama dengan 2 per S, G3S sama dengan 3 per S, H1 1 per S, H2 1 per 2S. Dengan penyelesaian soal, langsung saja, dan diketahui CS per RS sama dengan 6 per S pangkat 3 plus 5. Untuk mengetahui fungsi alih pada M-file, dilihat pada langkah 1 terlebih dahulu, diagram blok pada langkah 1 terlebih dahulu. Penyederhanaan awal pada soal contoh halaman 21, jobsheet 2, sebagai berikut. Penyederhanaan dari G3S dan H1S seperti berikut. G3S belum feedback ke H1S per G3S. Lanjut, fungsi alih pada M-file yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dari langkah 1 tadi, didapatkan 1 sampai 12 dengan kode seperti ini. Dilanjutkan, hasil dan tanggapan dari program dari slide sebelumnya atau fungsi alih M-file, yaitu didapatkan TF ini transfer G1, G2, G3, H1, H2 sama dengan 36S pangkat 2 per 6S pangkat 5 plus 30S pangkat 2. Didapatkan tanggapan program M-file dari gambar berikut, yang mana grafik ini menunjukkan dari titik 0 sampai 5 tetap pada nilai 0, mulai naik dari 5 sampai 7 ke titik 250, sekitar 250, sekitar tengah-tengah dari 0 sampai 500, kemudian titik 7 sampai hampir mendekati 9 menuju ke hampir minus 1500, mengalami penurunan, dan 9 ke 10 dengan nilai 2500 atau mengalami kenaikan. Hal ini didapatkan dari fungsi alih sebelumnya, yaitu ini merupakan nilai dari sumbu Y-nya, sumbu X-nya atau sumbu X horizontalnya. Kode berikut merupakan
sumbu Y atau garis vertikalnya. Namun pada diagram yang tadi adalah 1-10. Oke. Selanjutnya, rangkaian diagram blok pada Simulink dari perbandingan diagram blok soal dengan diagram blok pada langkah 3. Nah, yang sebelumnya adalah file, sekarang Simulink. Mari lihat langkah 3. Langkah 3 merupakan penyederhanaan akhir dari langkah 1 dan langkah 2. Didapatkan hasil seperti ini. Input RS ke G1S, G2S, G3S per 1 plus G2S, G3S, H2S plus G1S, G2S, H1S dengan output CS. Dengan hasil fungsialinya dari perbandingan soal tadi. Oke, lanjut ke Simulink-nya. Didapatkan diagram seperti ini pada Simulink. RS sumber ke 1 per S, yang mana tadi G1, G1S, menuju ke sumber, menuju ke 2 per S atau G2S, melalui feedback H1S atau 1 per S, kembali ke sumber, selanjutnya ke 3 per S atau G3S, menuju feedback 1 per 2S atau H2S ke sumber kedua, selanjutnya ke CS. Dan ini dari yang diketahui dari soal tadi, dengan perbandingan dengan yang diketahui soal tadi. 6 per S pangkat 3 plus 5 dari RS menuju ke CS. Berikutnya tanggapan dari rangkaian diagram blok pada slide sebelumnya adalah sebagai berikut. Didapatkan grafik yang sama seperti M-file. Dengan 0-5 sama, 5-7 menaik, 7-9 menurun, 9-10 menaik. Demikianlah perbandingan dari memakai Simulink dan M-file. Dan didapatkan kesimpulan bahwa tanggapan dari sebuah sistem kendali yang diperoleh melalui proses peniruan karakteristik atau disebut sebagai simulasi lebih efektif digunakan karena berkaitan dengan alasan biaya, kemudahan, kecepatan, dan keselamatan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam simulasi sistem kendali adalah pembentukan fungsi alih, yaitu transfer function atau dengan kode DTF, perangkaian diagram blok, dan penggambaran tanggapan. Simulasi sistem kendali pada MATLAB dapat dilakukan melalui M-file dan Simulink. Seperti contoh tadi, untuk persamaan fungsi alih sistem kendali terdiri atas polinomial pembilang, numerator, dan polinomial penyebut atau denominator. Baik, sekian dari video kelompok 4 yang telah disampaikan. Apabila video kami bermanfaat, silakan klik tombol like dan silakan meninggalkan tanggapan, pesan, dan kritik untuk video kami yang lebih baik lagi ke halaman komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.